Buku ini, di bab ini, di kata mengantar kedua ini, ada 5 perbandingan awal munculnya gerakan-gerakan Islam modern di Indonesia yang menjadi sebab dan musababnya, yaitu soal khilafiyah, sifat fragmentasi kepartaian, kepemimpinan yang bersifat pribadi, perbedaan dan pertentangan paham, dan yang kelima hubungan dengan pemerintah. Saksikan audiobook ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah buku audiobook yang ditulis oleh Profesor Dr. Deliar Nur yang berjudul Gerakan Modern Islam pada tahun di Indonesia pada tahun 1900 sampai 1942. Karena era kebangkitan bangsa Indonesia dan kebangkitan Islam di zaman itu adalah pada tahun 1900 dan 1942, mendekati dan memasuki perang dunia. Memasuki kata pengantar kedua. Adapun yang hendak dikemukakan dalam bagian ini ialah betapa perkembangan masa merdeka banyak relevansinya dengan perkembangan periode yang dibicarakan buku ini. Akan kita coba mengurutkan perbandingan ini seperti di bawah. Pertama, soal khilafiyah. Gerakan modern Islam di negeri kita, seperti juga di negeri Islam lain, bermula dengan soal-soal ubudiyah. Dalam rangka ini, faham gerakan tersebut berusaha mengubah faham tradisional ke dalamnya, termasuk apa yang disebut takhayul dan khurafat. Ada pula yang disebut masalah khilafiyah dalam kalangan Islam. Sungguh pun dalam belahan kedua tahun 30-an masalah khilafiyah ini sudah tidak hendak diributkan lagi, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari NU menghimbau segenap muslim untuk menghentikan perdebatan dan pertentangan tentang ini. Namun sesekali sesudah itu merdeka, hal ini masih juga muncul. Malah pernah pembicaraan tentang masalah ini melimpah ke bidang politik. Maka kadang-kadang dalam rangka kampanye pemilihan umum tahun 1955, terutama di daerah-daerah yang diperebutkan, calon-calon dari pihak-pihak yang bersangkutan sekurang-kurangnya menyinggung soal ini. Oleh sebab itu, soal seperti ini akan lebih mudah kita fahami bila kita kembali mengaji ke masa yang dibicarakan buku ini. Tetapi perlu segera dikemukakan bahwa dalam pemilihan umum tahun 1971, apalagi tahun 1978, soal-soal ini umumnya tidak lagi muncul. Kedua, sifat fragmentasi kepartaian. Sifat ini di masa tahun 1920 sampai 1942 sangat menonjol baik pada kalangan Islam maupun pada kalangan kebangsaan. Pada kalangan Islam,
Di samping Partai Sarekat Islam Indonesia muncul Permi, Perti, Pari, Penyadar, PII, dan PSII Kartosuwiryo. Pada kalangan kebangsaan, yaitu mengaku netral terhadap agama, muncul PNI, Partindo, Gerindo, PBI, dan BU yang bergabung menjadi Parindra dan Parpindo. Sesudah kita merdeka, sungguh pun pada bulan November 1945, tekad dikemukakan dan pengakuan diberikan oleh kalangan Islam terhadap Masyumi sebagai satu-satunya wadah partai politik Islam. Namun tak lama kemudian muncul Perti 1945, PSII 1947, NU 1952, PPTI, dan kemudian Permusi. Apakah Partai Persatuan Pembangunan akan dapat bertahan menggantikan fungsi Masyumi 1945? Masih perlu dilihat lebih lanjut. Dalam pada itu, sambil lalu dapat pula dikemukakan betapa Kartosuwiryo dengan sikap hijrahnya menjelang akhir periode yang dibicarakan buku ini sudah hendak menjalankan kebijaksanaan sendiri dalam mencapai cita-citanya. Dalam rangka fragmentasi ini, seperti juga kelihatan pada masa jajahan, sikap dan kecenderungan pribadi pemimpin di samping masalah kelihatannya berpengaruh pula akan sangat menarik dan bermanfaat bagi siapapun di negeri kita bila dalam rangka dan suasana kebebasan partai-partai dapat bertahan dalam jumlah kecil. Ketiga, kepemimpinan yang bersifat pribadi. Soal ini sudah juga disinggung dalam kedua hal tadi. Yang perlu diperhatikan lagi ialah hubungan sesama pemimpin itu. Di masa jajahan, fragmentasi terjadi antara lain karena pemimpin membawa pengikut-pengikutnya keluar organisasi semula dan mendirikan organisasi baru, apapun konsekuensinya bagi rakyat umum. Di zaman merdeka, kecenderungan itu pun terjadi. Pemimpin dengan alasan-alasannya sendiri membawa pengikut-pengikutnya keluar organisasi semula, membangun partai baru, ataupun mengubah sifat organisasinya menjadi partai politik. Kita lihat misalnya PNI yang tidak dapat menjaga keutuhannya dalam berdirinya PIR, PRN, kemudian Partindo. Kita lihat PSII dan NU yang meninggalkan induknya Masyumi. Rupanya perbedaan tidak hendak diselesaikan dalam lingkungan sendiri. Sejauh manakah orang luar mendorong pemisahan ini? PSII yang berdiri kembali dalam tahun 1947 umpamanya timbul karena Masyumi menolak duduk dalam kabinet Amir Syarifuddin. Pada masa itu agaknya tiada keberanian siapapun dalam membentuk kabinet untuk meninggalkan kalangan Islam. Dalam contoh ini jelas bahwa kalangan Islam itu terbatas pada yang formal berorganisasi Islam. Maka diajaklah orang-orang PSII lama dan terbentuklah PSII. NU yang mengubah dirinya menjadi partai politik tahun 1952 sebelumnya mengingatkan pemimpin-pemimpin Masyumi agar kursi Menteri Agama disediakan buatnya bila akan serta dalam kabinet. Apalagi memang kursi-kursi menteri lain dalam kabinet yang akan dibentuk ketika itu telah disediakan Masyumi bagi tokoh-tokohnya yang bukan dari NU. Malah ada yang dari Muhammadiyah pula. Kita ingat semenjak berdirinya kedua organisasi ini, NU dan Muhammadiyah berkhilaf bertikai dalam soal-soal khilafiyah. Kita ingat juga bahwa tokoh-tokoh NU semasa masih belum berpisah dengan Masyumi menghadap Presiden Soekarno langsung serta formatir kabinet pada tahun 1952 itu untuk memperjuangkan dengan langsung kepentingan organisasinya yang menurut mereka tidak diperhatikan oleh Masyumi. Di sini berbaur faham walau sedikit dan sikap sesama pemimpin serta sebagai kemungkinan dorongan dari kalangan luar. Apakah dorongan luar itu dijumpai dalam zaman jajahan?
Bagi tokoh-tokoh yang mendirikan NU tahun 1926, kejadian di Arab Saudi yang menaikkan Puak Saud dalam memegang kendali pemerintahan memang memberi dorongan untuk berorganisasi. Dorongan kalangan luar Islam di dalam negeri sendiri tidak diperkuat oleh bukti-bukti nyata. Keempat, perbedaan dan pertentangan faham. Tentulah sukar dikemukakan bahwa kalangan Islam berbeda dalam soal ideologi. Hal ini bila yang dimaksudkan dengan ideologi itu ialah hal-hal yang lebih bersifat prinsipil. Sidang-sidang konstituante tahun 1956 sampai 1959 menempat kalangan Islam dalam satu barisan yang kuat. Tetapi sebaliknya, sebagai contoh orang dapat pula menunjuk pada perbedaan kecenderungan dan sikap pada masa demokrasi terpimpin. Ketika sebagian kalangan Islam dengan keras menolak citra dan konsep Soekarno tentang ini, sedangkan sebagian lain menerima dan sekurang-kurangnya secara formal mendukungnya. Apakah dapat dikatakan bahwa dalam hal ini kepraktikan politik lebih berpengaruh daripada pegangan prinsip? Dengan kata lain, bahwa soal demokrasi terpimpin masih tergolong ke dalam kepraktisan politik dan bukan prinsip. Tahun-tahun permulaan Orde Baru memperlihatkan kecenderungan yang sama. Pemerintah tidak membenarkan Masyumi untuk berdiri kembali dan menolak kelompok lain mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia. Mereka tidak memperoleh sokongan moral dari kalangan Islam yang sudah bernaung dalam organisasi politik masing-masing. Orang dapat berkata bahwa masalah ini adalah masalah prinsip bila dilihat dari sudut hak asasi, termasuk hak berserikat dan berkumpul. Tetapi dapat pula hal ini dilihat dari segi praktis, pembatasan jumlah partai, atau yang lebih praktis lagi, supaya kompetisi terhadap diri berkurang. Perbedaan dan pertentangan faham seperti ini kurang terlihat dalam masa-masa yang dibicarakan buku ini, kecuali bila diperhatikan faham Permi di satu lain pihak. Masalah yang dipertentangkan ialah faham tentang nasionalisme atau kebangsaan. Permi mempergunakan dasar Islam dan kebangsaan yang menyebabkan PSII dalam Persatuan Islam ribut menuduh Permi tidak menganggap cukup dengan Islam saja, seakan Islam itu tiada komplit. Faham lain yang menyebabkan kalangan Islam bertikai pada masa jajahan itu ialah faham koperasi dan non-koperasi. Sampai akhir masa jajahan PSII memegang prinsip non-koperasi dengan pemerintah Belanda. Sedemikian rupa sehingga PSII menolak dan memecat Haji Agus Salim dengan gerakan penyadarnya yang berkoperasi. Salim semenjak tahun 1915 adalah orang kedua dan sesudah Cokro Aminoto meninggal tahun 1934 orang pertama dalam PSII. Yang mungkin agak menyukarkan pemahaman kita sendiri dalam pertikaian faham ini, baik di masa jajahan maupun sesudah merdeka, ialah kenyataan bahwa forum komunikasi sering tertutup sesudah pertikaian itu. PSII umpamanya ketika GAPI akan didirikan di belahan kedua tahun 30-an menuntut agar pintu gabungan organisasi politik ini tertutup buat penyadar. Kalau tidak, PSII tidak akan turut serta. Dalam masa sesudah merdeka, kesukaran komunikasi ini dijumpai antara Masyumi dan PSII. Sesudah yang akhir ini didirikan kembali, dan antara Masyumi dan PSII, dan antara Masyumi dan NU. Sesudah NU memisahkan diri, baru ulama kemudian komunikasi itu direntang kembali dan terbatas pada tokoh-tokoh tertentu saja. Lagi-lagi dalam hal ini soal pribadi tersangkut. Atau apakah segalanya ini memperlihatkan kecenderungan bahwa orang bersikap masa bodoh bila bukan dirinya yang terkena, seperti pada PSII, Syarikat Islam, seperti pada Syarikat Islam terhadap gerakan penyadar dahulu, dan NU, PRT serta PSII terhadap Masyumi dan orang-orang PDI? Ataukah memang bukan masalah dan faham yang utama, melainkan pribadi-pribadi
Ataukah Pak Ade, HP-nya Bang Mi di mana? yang lebih utama itu sikap terhadap dan dari pemerintah? Kelima, hubungan dengan pemerintah. Tentu saja kita tidak dapat mempersamakan kedudukan pemerintah kita serta sikap kita kepadanya dengan kedudukan pemerintah jajahan serta sikap kita kepadanya pula. Sungguh pun demikian, dengan menyadari perbedaan sifat dari kedua pemerintahan tersebut, masih dapat kita melihat beberapa kesejajaran antara keduanya. Sebagai disinggung di atas, dalam masa jajahan kita jumpai sikap koperasi dan non-koperasi dalam berpolitik. Kedua istilah ini tidak dapat diterapkan di masa merdeka, oleh karena pemerintah masa merdeka adalah pemerintah kita sendiri. Tetapi ada dijumpai sifat penolakan, tidak sama dengan posisi oposisi, baik terhadap pemerintah maupun dari pihak pemerintah terhadap golongan masyarakat di zaman merdeka itu. Oposisi loyal agaknya masih asing dalam kamus politik kita. Sungguh pun ada yang mencoba hal ini, malah sebagian kalangan kita tidak membenarkan adanya oposisi. Padahal kesempatan berpartisipasi sering pula tidak dibukakan. Demikianlah kata pengantar kedua. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari sejarah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.